Kita sering mendengar istilah air mata buaya atau bahkan buaya darat. Kedua istilah itu jelas bukan pujian, tapi di balik semua stigma itu, buaya adalah makhluk yang punya kisah panjang. Ia adalah hewan purba, penjaga ekosistem sungai, dan predator yang telah bertahan jutaan tahun. Kalau kita mau jujur, ada banyak hal dari buaya yang justru bisa mengajarkan kita soal kesetiaan, ketekunan, dan ketangguhan. Buaya adalah salah satu hewan purba terakhir yang masih hidup hingga sekarang. Mereka muncul di bumi sejak lebih dari 200 juta tahun lalu, sejaman dengan dinosaurus. Namun berbeda dengan kerabat prasejarahnya, buaya berhasil bertahan melewati berbagai kepunahan massal yang menghancurkan sebagian besar makhluk besar di planet ini. Tubuh mereka yang hampir tidak berubah sejak jutaan tahun lalu adalah bukti betapa efisiennya desain alami mereka. Kulit keras seperti perisai, rahang dengan kekuatan gigitan paling kuat di dunia hewan, serta kemampuan untuk hidup di dua alam, air dan darat, membuat buaya menjadi predator yang sempurna. Tidak ada alasan bagi evolusi untuk mengutak-ngatik desain yang sudah begitu efektif. Dalam bahasa sederhana, buaya adalah versi final dari adaptasi alam. Lebih dari itu, buaya memiliki sistem pernapasan unik dengan katup khusus di tenggorokan yang memungkinkan mereka berburu di dalam air tanpa menelan air. Mereka juga mampu menahan napas hingga 1 jam, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh sebagian besar mamalia laut. Inilah salah satu alasan mereka bisa berburu dengan begitu sabar. Fakta bahwa buaya bertahan begitu lama membuat mereka dijuluki fosil hidup. Mereka adalah saksi bisu perjalanan panjang bumi dari zaman purba sampai sekarang. Jika kita melihat buaya, seolah kita sedang menatap masa lalu yang masih ada di depan mata. Jadi, ketika kita memandang buaya hanya sebagai ancaman, kita sesungguhnya sedang meremehkan salah satu kisah ketangguhan terbesar dalam sejarah kehidupan di bumi. Buaya adalah lambang daya tahan, makhluk yang tetap kokoh ketika dunia berubah drastis. Sungai tanpa buaya akan kehilangan salah satu pengatur alami terpentingnya. Sebagai predator puncak, buaya berperan dalam menjaga keseimbangan populasi hewan di sekitarnya. Mereka memangsa ikan besar, mamalia yang datang minum, bahkan hewan lain yang jumlahnya bisa berlebihan jika tidak dikontrol. Dengan cara ini, buaya memastikan rantai makanan tetap berjalan dengan seimbang. Peran buaya tidak berhenti di situ. Sarang-sarang yang mereka gali di tepi sungai seringkali menjadi lubang air alami yang digunakan hewan lain ketika musim kering tiba. Dengan kata lain, buaya secara tidak langsung menyediakan oasis kecil yang membantu keberlangsungan hidup banyak makhluk lain. Bahkan kotoran buaya punya fungsi penting, mengandung nutrisi yang menjadi makanan ikan-ikan kecil dan organisme air. Rantai makanan yang kita kenal, dari plankton, ikan, hingga predator besar, bisa berjalan sehat berkat kontribusi buaya yang tidak pernah kita sadari. Ketika buaya menghilang dari sebuah ekosistem, efeknya bisa sangat nyata. Populasi ikan bisa meledak tanpa kontrol, sementara hewan lain kehilangan sumber air cadangan dari lubang sarang buaya. Ekosistem sungai pun perlahan kehilangan keseimbangannya. Jadi, meskipun buaya sering dianggap sekedar pemangsa rakus, sebenarnya mereka adalah penjaga sungai.
Kehadiran buaya adalah tanda bahwa sebuah ekosistem masih sehat. Hilangnya buaya justru menjadi alarm bahwa alam sedang dalam masalah. Dalam budaya manusia, buaya sering diasosiasikan dengan sifat negatif. Istilah buaya darat ditunjukkan kepada pria yang suka mempermainkan wanita. Air mata buaya menjadi simbol kepalsuan dan kebohongan. Semua itu seolah menegaskan bahwa buaya adalah hewan yang licik dan tidak bisa dipercaya. Padahal, kenyataannya berbeda. Buaya betina dikenal sebagai induk yang penuh dedikasi. Mereka menjaga sarangnya dengan penuh kesabaran. Bahkan, rela bertarung melawan predator lain untuk melindungi telur-telurnya. Ketika anak-anak buaya menetas, sang induk akan menggendong mereka dengan lembut di dalam mulutnya, agar mereka aman sampai bisa berenang sendiri. Fakta ini menunjukkan sisi kesetiaan dan kelembutan yang jarang kita bayangkan dari seekor buaya. Hewan yang kita kira penuh kebohongan justru bisa menjadi simbol pengorbanan seorang ibu. Memang benar, buaya bisa berbahaya bagi manusia. Tetapi dalam kebanyakan kasus, serangan buaya terjadi karena manusia memasuki wilayahnya, atau karena habitat mereka semakin sempit akibat ulah manusia sendiri. Dengan kata lain, buaya tidak mengincar manusia. Mereka hanya mempertahankan diri dan ruang hidupnya. Jadi, stereotip buaya lahir lebih banyak dari interpretasi manusia ketimbang dari perilaku aslinya. Kita yang menempelkan stigma, padahal buaya hanya menjalankan perannya di alam. Dalam berbagai budaya, buaya adalah simbol ambivalen, ditakuti sekaligus dihormati. Di Mesir kuno, buaya dikaitkan dengan dewa Sobek, pelindung sungai Nil yang dipercaya membawa kesuburan sekaligus kekuatan bagi para raja. Buaya dianggap sakral, bukan sekedar hewan liar. Di Asia Tenggara, buaya sering muncul dalam cerita rakyat sebagai penjaga sungai atau roh yang harus dihormati. Banyak kisah tentang orang yang dikutuk menjadi buaya atau buaya yang menjaga perjanjian sakral antara manusia dan alam. Ini menunjukkan betapa besar peran buaya dalam imajinasi manusia. Namun di sisi lain, buaya juga melambangkan bahaya yang mengintai. Mereka menunggu dalam diam, nyaris tak terlihat di bawah permukaan air, lalu menyerang dengan kekuatan luar biasa. Gaya berburu ini membuat manusia menempatkan buaya sebagai lambang ancaman tersembunyi. Gambaran simbolik ini sejatinya cerminan rasa takut manusia sendiri. Buaya bukan licik, bukan pula pembohong. Ia hanya predator sabar yang setia pada perannya. Tetapi ketidakmampuan manusia untuk menguasainya membuat buaya menjadi lambang kekuatan yang tak terkendali. Dengan demikian, buaya bukan hanya predator sungai. Ia juga merupakan cermin bagaimana manusia memandang ketakutan mereka sendiri terhadap alam liar. Rasa hormat dan rasa takut bercampur menjadi satu dalam sosok buaya. Setelah jutaan tahun bertahan dari segala perubahan bumi, buaya kini menghadapi ancaman paling berbahaya, manusia. Perburuan liar untuk kulit, konsumsi daging, dan kerusakan habitat membuat populasi banyak spesies buaya semakin menurun drastis. Ironisnya, manusia sering hanya melihat buaya sebagai komoditas. Kulitnya untuk tas dan sepatu mewah, dagingnya untuk makanan eksotis, tanpa memikirkan peran ekologis mereka.
Padahal setiap buaya yang hilang berarti satu penjaga sungai lenyap. Beberapa negara sudah mulai menggalakkan konservasi buaya, baik melalui penangkaran maupun edukasi masyarakat. Program ini tidak hanya untuk menyelamatkan buaya, tapi juga untuk menyelamatkan sungai itu sendiri. Karena hilangnya buaya sering menjadi pertanda bahwa ekosistem sungai sedang sekarat. Dalam dunia modern, buaya tetap memiliki daya tarik besar. Mereka menjadi ikon para wisata, objek penelitian, bahkan inspirasi teknologi dalam bidang biomekanik. Kekuatan rahang dan struktur kulit buaya dipelajari untuk inovasi militer dan industri. Dengan kata lain, buaya masih memberi manfaat bagi manusia, meskipun sering tidak disadari. Mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap buaya. Bukan lagi sekedar hewan buas yang menakutkan atau sekadar bahan ejekan dalam istilah budaya populer. Buaya adalah simbol ketangguhan, penjaga sungai, dan bagian penting dari keseimbangan alam. Menghargai buaya berarti menghargai kehidupan itu sendiri.